Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan pada sampai hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu apa arti bersyukur itu? Secara bahasa, syukur berasal dari kata syakara yashkuru syukran yang bermakna yaitu pujian karena mendapatkan sesuatu. Ragib Al-Syafani menjabarkan bahwa syukur adalah gambar dari kenikmatan dan penampakannya di permukaan. Cara menampakkannya yaitu dengan berzikir dan mengingat nama Allah yang agung. Menurut Abu Sa'id Al-Harraj, dalam buku yang berjudul Dahsyatnya Energi Bersyukur, Istighfar, Musabah oleh Muhammad Azhar, mengungkap pengertian syukur adalah mengakui nikmat kepada yang memberi nikmat dan menyatakannya secara rububiyahnya. Lalu dalam buku yang berjudul Ajaibnya Tafakur dan Tasyakur untuk Percepatan Rezeki oleh Ahmad Zainal Abidin, pengertian syukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita terhadap Allah karena telah diberikan sebuah kenikmatan. Perilaku dari pengertian syukur umumnya dapat digambarkan dari tindakan, aktivitas, dan wujud ketaatan seseorang kepada Tuhannya. Bersyukur bisa dimulai dengan menyadari adanya keberadaan anggota tubuh yang kita miliki. Mengutip dari buku yang berjudul Mutiara Ihya Ulumuddin oleh Sang Hujatul Islam, contoh perilaku yang menggambarkan kita bersyukur adalah mensyukuri kenikmatan mata untuk menutupi seluruh aib yang terlihat dan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan. Syukur artinya adalah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur mempunyai makna, yaitu berterima kasih dan menerima dengan atas segala nikmat yang Allah berikan dengan sepenuh hati akan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah, berikutnya ada beberapa hadis tentang bersyukur yang saya dapatkan dari berbagai sumber, yaitu yang pertama, hadis Ibnu Majah yang berbunyi, dari Aisyah, kebiasaan Rasulullah jika menyaksikan hal-hal yang beliau sukai adalah mengucapkan Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu shalihat. Sedangkan ketika menyaksikan hal-hal yang tidak menyenangkan beliau, mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Hadis ini memberikan maksud bahwa ketika menghadapi apapun, baik situasi yang baik maupun buruk, harus memuji asma Allah. Hal tersebut bentuk syukur atas kesempatan, nikmat, dan ujian yang diberikannya. Yang kedua, hadis Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu olehnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis tersebut memperingati bahwa ada banyak waktu luang dan kesehatan yang jarang disyukuri oleh manusia. Hal ini menjadi salah satu pengingat untuk mengedepankan Allah sebagai sandaran hidup. Yang ketiga, hadis Imam Al-Ghazali. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengatakan subhanallah, maka baginya 10 kebaikan.
Barang siapa yang mengucapkan kata la ilaha illallah, maka baginya 20 kebaikan. Barang siapa yang mengucapkan kata alhamdulillah, maka baginya 30 kebaikan. Bayangkan saja, ucapan kata alhamdulillah saja bisa mendapatkan 30 kebaikan. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, sebaiknya menjadikan langgam ini sebagai salah satu wirid yang perlu dirutinkan. Dengan demikian, Allah akan semakin memberikan ridho atas hajat yang kita inginkan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dengan memahami pengertian dan hadis tentang bersyukur tadi, hal ini menjadi pengingat bahwa umat Islam bahwasanya harus bersyukur adalah tumpuan utama dari kehidupan. Bahwa syukur adalah salah satu kunci kebahagiaan hidup. Menjadi pribadi yang mudah bersyukur akan melapangkan hati kita dan jiwa untuk bisa menerima semua qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ada 3 bentuk rasa syukur yang bisa dipahami seperti diungkap dalam buku yang berjudul Dahsyatnya Energi Syukur, Istighfar, Musabah oleh Muhammad Azhar. Bersyukur ada 3 macam, yaitu bersyukur dengan lisan, dengan hati, dan dengan badan. Cara kita bersyukur dengan menggunakan lisan, yaitu dengan cara kita merendahkan diri kita terhadap Allah. Dan cara kita bersyukur dengan menggunakan badan, yaitu dengan mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara kita bersyukur dengan hati, yaitu dengan cara mengasingkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga hal tersebut harus dilakukan dengan cara konsisten, tetap menjaga atas keagungan Allah. Tanda-tanda seseorang itu bersyukur kepada Allah, yaitu lisannya selalu mengucap syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya dengan mengucap alhamdulillah. Sedangkan tanda-tanda orang yang bersyukur dengan badan adalah orang yang senantiasa beribadah atau dia melakukan badannya dengan hal-hal kebaikan. Sedangkan dengan cara bersyukur dalam hati, yaitu selalu menjaga dirinya dan senantiasa bersyukur dengan melalui hatinya yang tercermin dari perbuatannya. Apabila kita bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita, itu adalah suatu kebaikan untuk diri kita sendiri. Sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Naml ayat 40, yang artinya, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikannya, atau kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhan Maha Kaya lagi Maha Mulia. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur dan senantiasa ingat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Amin. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa cara untuk kita bersyukur. Yaitu yang paling utama adalah menjalankan segala perintahnya, lalu bertakwa kepada Allah, dan menjauhi semua larangannya. Segala anggota tubuh kita harus dimanfaatkan kepada hal kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Itulah yang dinamakan bersyukur atas nikmat Allah. Bibir atau hati kita sering mengucapkan kata alhamdulillah, itu pun merupakan bagian rasa kita bersyukur atau ingat kepada Allah. Contoh nih, di saat ada orang yang ingin memuji kita, misal, kamu cantik ya, atau kamu ganteng ya, kita jangan sombong,
Iya dong, aku ganteng, aku cantik. Tidak boleh seperti itu teman-teman. Kita harus mengucap alhamdulillah. Kita sebisa mungkin merendah diri. Jangan jangan menyombongkan diri atau mengangkuhkan diri. Karena semua ini hanya milik Allah. Kita tidak boleh seperti itu. Kita hanya mengucap alhamdulillah, atau kita bisa mengucap masya Allah, seperti itu. Dan jika juga ada orang yang memuji kita, bilang kamu pintar ya, seperti itu, bisa juga kita bilang alhamdulillah juga dalam hati, atau masya Allah. Intinya kita tidak boleh sombong kayak, ya dong, aku pintar, aku cantik, aku segalanya, aku sempurna. Tidak boleh. Sempurna hanya milik Allah. Kita, yang kita miliki saat ini, hanyalah titipan. Semua pujian itu kita kembalikan lagi kepada Allah, karena hanya Allah yang hanya bisa kita puji. Kita tidak pantas untuk dipuji. Hanyalah Allah yang berhak dan pantas untuk dipuji. Wajah ganteng, wajah cantik, kita memiliki otak yang pintar, intinya semua yang sempurna itu akan kembali lagi kepada Allah. Semua yang kita miliki ini hanya sementara, dan sewaktu-waktu semua ini akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Seperti tidak semua badannya saja, seperti mobil mewah, motor mewah, rumah mewah, uang yang banyak pun itu semua akan kembali. Kita mati tidak membawa semua harta dan kecantikan, kegantengan, kepintaran, apapun itu. Semua itu tidak akan kita bawa saat kita mati, kecuali amal dan ibadah kita. Amal, ibadah, dan kebaikan kita selama di dunia. Harta yang kita miliki saat ini hanyalah titipan semata. Allah akan mengambil kembali apapun yang kita miliki saat ini. Kita tidak akan bisa mengira berapa banyak nikmat yang kita terima sampai saat ini. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat berpikir, nikmat iman, berbagai nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung. Namun, yang jadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur akan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu berupa materi atau uang saja. Pemikiran seperti inilah sebenarnya sangat salah dan fatal. Karena apabila kita berpikir seperti itu, kita termasuk orang yang kufur. Sebagaimana firman Allah terdapat dalam surat Quran, surat Firman ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memakmurkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan sangat kuat atau sangat pedih. Nah, di zaman sekarang nih, pasti teman-teman sekalian pernah merasakan yang namanya insecure. Iya kan? Nah, itu merupakan salah satu termasuk golongan orang-orang yang kufur. Karena apa? Insecure itu pasti merasa kekurangan pada dirinya. Contoh, aduh, saya nggak cantik, saya tidak ganteng. Mana dong? Saya kurus, saya gak gemuk, saya pendek, saya tinggi, saya jelek, apapun itu yang kurang, itu yang dinamakan insecure, dan itu termasuk ke dalam golongan kufur.
Banyak ya di zaman sekarang yang seperti itu, apalagi dalam remaja milenial dan Gen Z pun banyak. Nah, insecure itu merupakan contoh tanda kita tidak bersyukur atas apa yang kita miliki yang telah diberikan oleh Allah. Yang kita miliki pada badan kita ini harus kita syukuri, tidak boleh insecure. Mau sejelek atau apapun kata orang, tidak perlu kita dengarkan. Cukup kita syukuri apa yang telah diberikan, dan tidak perlu insecure lagi ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman semuanya, apabila kita tidak ingin termasuk orang yang kufur, maka hendaknya jangan lupa kita bersyukur setiap menit, setiap detik. Jangan lupa kita untuk bersyukur. Kita harus banyak-banyak bersyukur teman-teman. Apabila kita banyak bersyukur, niscaya Allah akan menambah berkali-kali lipat nikmat itu. Namun, apabila sebaliknya kita mengingkari nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah alias kufur, maka tunggulah azab yang Allah berikan. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa dampak positif dari kita bisa bersyukur. Yang pertama, menghilangkan rasa sombong dan angkuh seperti yang saya contohkan tadi. Yang kedua, menyadarkan diri bahwa semua ini hanyalah milik Allah semata. Yang ketiga, menyadarkan diri bahwa kita lebih dari dibandingkan orang lain. Yang keempat, membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Apabila kita tidak ingin menjadi orang-orang yang kufur, maka jangan pernah sekali-sekali memandang ke orang yang ke atas kita. Tapi, cobalah kita memandang ke bawah kita. Karena dari situlah kita akan tersadar bahwa seberuntungnya kita dibanding orang lain. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, ada berbagai macam cara untuk bersyukur dalam Islam yang bisa dilakukan. Dalam Islam, pengertian syukur adalah dekat dengan ibadah. Ini cara bersyukur dalam Islam yang dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, berterima kasih kepada orang lain. Berterima kasih ini adalah salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Tuhan, adalah dengan berterima kasih kepada manusia yang telah menjadi perantara sampainya nikmat Allah pada kita. Yang kedua, merenungkan nikmat-nikmat Allah. Di dalam Al-Quran, seringkali Allah merenungkan hati manusia atau menggugah hati manusia, bahwa ternyata banyak sekali nikmat yang dilimpahkannya sejak umat manusia datang ke bumi. Agar sadar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pun berfirman, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tanpa mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." Quran Surat Al-Nahl ayat 78. Yang ketiga, qanaah. Coba untuk selalu merasa cukup atas nikmat Allah yang berikan kepada teman-teman sekalian. Hal ini akan membuat teman-teman sekalian merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika teman-teman senantiasa merasa tidak puas, selalu merasa kekurangan, merasa Allah tidak pernah memberikan kalian kenikmatan padanya sedikit pun, maka begini kata Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jadilah orang yang warah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3417 di Sahih Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Yang keempat, sujud syukur. Salah satu cara mengungkapkan cara syukur kita adalah dengan melakukan sujud syukur. Yang kelima, berzikir. Merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ada beberapa zikir tertentu
yang diajarkan oleh Rasulullah khusus mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum saya mengakhiri ceramah ini, saya memiliki 2 pantun. Yang pertama, biji padi hendak ditabur agar tumbuh di dalam sawah. Kepada Allah kita bersyukur dengan meningkatkan iman dan takwa. Pantun kedua, untuk apa membuat sumur kalau mata tidak tidur? Untuk apa panjang umur kalau hidupnya tidak bersyukur? Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.